Lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak bersalah. Keluarkan aku sekarang juga. Tolong keluarkan aku. Boneka Squid Game sudah dilarang di sini. Dia sangat menjijikan. Kamu harus berdandan seperti balerina cappuccina, baru bisa kubebaskan. Cappuccina. Aku tahu ada secangkir cappuccino. Ini bisa kupakai. Letakkan di kepalaku dan sekarang aku jadi balerina cappuccina. Aku akan memindaimu. Ini tak akan berakhir dengan baik. Itu belum cukup. Kamu masih terlihat seperti boneka Squid Game. Oke, kita urus rambutku dulu. Ini bukan gaya rambut balerina cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Bukan ini. Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang? Tapi ini tak cocok dengan balerina cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih. Nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik. Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil. Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Sial. Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan. Banyak sekali nanahnya. Aku minta sahur, periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina cappuccina. Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Lasernya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan. Apa saja di sini? Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama,
Siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Bananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina, tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar. Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan. Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina Cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal. Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina Cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini. Aku jatuh cinta. Dia Cappuccina tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang. 100%. Kamu berhasil, balerina Cappuccina. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja. Balerina Cappuccina dan Assassino Cappuccino baru menikah. Ting bahkan jadi DJ-nya. Mereka bersenang-senang di pesta setelah pernikahan. Semua orang tampak gembira. Ayo sayang, kita potong kuenya. Kita saling suap ya, sayangku. Tunggu. Ada apa? Oh tidak, apakah Cappuccina pingsan? Apa yang terjadi? Sayangku, kamu baik-baik saja? Aneh, kira-kira apa yang terjadi ya? Aku periksa nadinya dulu. Dia sudah meninggal. Tidak! Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak Ting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi?
Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Capuchina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Capuchina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Capuchina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Capuchina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Capuchina. Halo, kenapa ponsel Capuchina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Capuchina mendengarkannya juga dan dia suka. Kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Capuchinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Capuchina merasa bersalah. Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Capuchina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tuntung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Capuchina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Capuchina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur.
Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia, kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Aku gugup sekali. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Tunggu, bukan aku. Sumpah, bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Itu yang akan keluar. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya, tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Dia pergi. Untungnya hadiahnya tak dibuka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti Krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Krokodilo berkata jujur. Baiklah, sepertinya Krokodilo benar-benar tidak bersalah. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau.
suamiku. Kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Waktunya aku melakukan eksperimen. Dokter jahat mau melakukan apa pada boneka Funko Pop Wednesday dan Barbie? Ayo kita potong kepala mereka. Oh iya, ini sangat memuaskan. Kasihan sekali bonekanya, kepala mereka dibedah. Aku mau lihat isi otaknya. Aku ingin tahu isi pikiran mereka. Oh, Wednesday punya banyak pikiran jahat. Aku akan memasukkan ke kepala Barbie. Oh, bagaimana dengan Barbie? Begitu baik, menjijikan. Masukkan ke kepala Wednesday. Aku akan terus menukar pikiran mereka. Eksperimen ini pasti berhasil. Aku suka sekali pikiran Wednesday. Seram sekali. Ayo kita lihat bagaimana kalau pikiran itu ada di kepala Barbie. Dan aku penasaran bagaimana Wednesday punya pikiran lucu dan menjijikan seperti ini. Aduh, aku benci pelangi dan hal-hal imut. Baiklah, aku akan bangunkan mereka dengan defibrillator ini. Listriknya banyak sekali. Ini dia. Ups, dokter jahat tersetrum. Tapi lihat, jiwa Wednesday dan Barbie tertukar. Sepertinya eksperimen dokter jahat benar-benar berhasil. Wednesday dan Barbie berubah jadi manusia sungguhan. Wednesday dan Barbie sudah sampai di kamar mereka. Astaga! Tunggu, artinya kita juga harus bertukar kamar. Rambut pirang panjang dan gaun pink ini bukan diriku. Ting, aku butuh bantuanmu. Rambut dan bajuku harus diganti biar lebih mirip dengan diriku yang asli. Ting, kembali. Sepertinya dia membawa sebuah peti besar. Apa isinya? Oh, bagus. Mungkin isinya riasan, tapi terkunci. Ini milik ibuku, Morticia. Sepertinya aku harus mengunjunginya. Pakaian dan rambut ini terlalu gelap. Ayo, kita pergi ke suatu tempat. Cepat, kita mau kemana? Morticia, aku ingin membuka peti ini. Ya, aku punya kuncinya. Berikan padaku. Hah? Kamu harus mengalahkanku dulu untuk mengambil kuncinya. Itu menakutkan. Ini pedangmu, Wednesday. Aku tak mau melakukan ini. Kamu pasti bisa. Apa harus pakai penutup mata? Hayya! Semoga kena. Haha. Tunggu, kenapa performamu buruk? Ini seperti bukan dirimu, Wednesday. Ini sangat membingungkan. Ayo, kalahkan dia. Baiklah, biar aku saja. Berhenti bergerak. Berikan pedangnya. Sekarang pegang petinya. Ayo kita mulai, Ibu. Oh, baiklah. Boneka Barbie tak mungkin mengalahkanku. Morticia tak tahu kalau sebenarnya dia sedang melawan Wednesday yang asli. Aku tak sanggup melihatnya. Aku akan mengalahkanmu. Oh, tidak. Morticia tertusuk. Oh, kamu berhasil. Rasanya aku mau mati. Oh, darahku banyak sekali. Bercanda? Ini cuma tomat. Encer sekali. Baiklah, kamu menang. Ambil saja kuncinya. Hore, ayo pulang. Hore, terima kasih banyak Morticia. Kamu sedang apa? Ayo pergi. Baiklah, kita harus buka petinya sekarang juga. Siap? Kenapa kamu masih pakai penutup mata? Ups, maaf. Oke, ayo kita buka. Aku penasaran apa isinya. Aku jadi gugup. Wow, ini menarik. Ini sepertinya kapur rambut. Kita bisa pakai untuk mewarnai rambut. Tentu saja, aku akan warnai rambut pirang ini menjadi hitam. Dan aku akan mewarnai rambut hitam ini jadi pirang. Sudah selesai. Kita simpan kembali ke dalam peti. Rambut baru ini membuat mereka lebih mirip dengan diri mereka yang asli. Akhirnya, rambutku gelap seperti jiwaku. Aduh, si Ladybug sedang menangis. Ya kenapa? Kau nggak apa-apa? Aku nggak punya rambut lagi. Oh, benar. Aku akan kembali. Apa yang dia lakukan? Aku kembali. Lihat bolanya. Ini mirip dengan rambut kan? Tusuk sampai kempes. Terus kamu bisa pakai ini sebagai rambut palsu. Coba deh. Wow, rambutku jadi kenyal. Keren sekali. Baguslah. Tapi bisakah kamu membantuku? Aku butuh riasan warna-warni seperti Barbie. Tenang, ini dompet spesial Ladybugku. Di dalamnya ada bola spesial. Ini super kenyal. Oke, kita pakai ini untuk riasanmu. Cukup tekan bolanya sampai catnya keluar. Nah, aku oleskan ke wajahmu ya. Pertama, bibir dulu. Kamu kelupas saja. Oke.
Wah, bibirku jadi cantik, pink, dan mengembang. Apa selanjutnya? Lanjut ke kelopak mata. Oke, sempurna. Lihat di kaca. Wow, ini benar-benar gaya Barbie. Terima kasih. Sama-sama. Aku berutang budi padamu. Aku harus pergi. Dadah. Aduh, Inet sedang dibully. Kembalikan ponselku. Ambil saja kalau bisa. Lihat kemampuan melemparku. Ups, jatuh ke toilet. Dasar pengganggu jahat. Kurang ajar sekali kamu. Tunggu pembalasanku. Oh, tidak. Inet, kamu tersangkut. Aku tarik kamu keluar. Ayolah. Aku masih hidup. Dan ponselku kembali. Hore! Wednesday memelukku. Kemarilah pengganggu besar. Kamu menaruh ponselnya ke lendir ya? Aku beri kamu segelas lendir. Minum sekarang. Hiu, kamu gila. Ini menjijikan. Kamu tak mau meminumnya? Aku tembak dengan panah. Serius? Baiklah, aku minum. Aku mau muntah. Aku suka melihat kamu menderita. Yak, itu menjijikan. Aku mau memfotonya. Ini epic. Aku suka melihat penderitaan orang lain. Sudah cukup. Barbie, kamu berani sekali. Aku akan memelukmu. Barbie tak mau dipeluk. Aku tak suka dipeluk. Ayo, kita pergi. Oh, oke. Dadah semuanya. Aduh, boneka Squid Game sepertinya dalam masalah. Mana lengan-lengannya? Hei, kamu kenapa? Aku mendapat penglihatan gaib. Aku melihat boneka Squid Game sedang bersantai di taman. Oh, itu Cikletera Bicikletera dengan niat buruk. Dia mengunyah permen karet super besar. Dia mau menempelkannya ke lengan boneka untuk menahannya di kursi. Benar-benar ide buruk. Boneka sama sekali tak menyadarinya. Cikletera menggodanya, membuat boneka marah, tapi dia tak bisa berdiri. Oh, dia menembakkan laser. Dia berdiri terlalu cepat dan lengannya tertinggal di kursi. Cikletera dalam masalah. Lengannya boneka masih ada di kursi. Wah, penglihatan gaib yang gila. Jadi lenganmu ada di sana. Aku akan kembali. Ketemu, permen karetnya tak begitu kuat. Aku akan kembalikan lengannya. Hei, lenganmu ketemu. Aku akan memasangnya kembali. Wah, lenganku kembali. Aku senang mereka berfungsi kembali. Kamu sudah menolongku. Bisakah kamu bantu aku juga? Aku butuh gaun gotik untuk jadi Wednesday. Mungkin aku bisa bantu. Aku akan panggil dulu penjagaku. Ini dia. Mereka membawa peti mati spesialku. Letakkan saja di sini, anak-anak. Ya ampun, ada kerangka di dalamnya. Aku langsung menyukai ini. Maaf ya, Nyonya Kerangka. Aku butuh bajumu. Ini pas sekali. Cocok sekali. Aku suka. Aku merasa lebih seperti Wednesday sekarang. Sepatunya juga sempurna. Hore, kamu terlihat cantik. Dadah. Rumi sangat parah. Dia terus-menerus bersin. Hai. Hachu. Oh, hai. Kamu baik-baik saja? Hachu. Ingusmu kena bajuku. Kamu harus ganti baju ini sekarang. Ingusnya menjijikan sekali. Bagaimana cara menolongnya ya? Aku tahu. Aku berikan saja obat. Minum ini. Tidak, aku tak suka obat. Lalu bagaimana mau sembuh? Oh, tunggu di sini. Cikletera Bicikletera datang. Berhenti. Aku butuh sesuatu darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku butuh permenmu. Oke, ini cukup. Masukkan ke botol Coca-Cola kosong. Lalu tuangkan jus obat rasa madu untuk dicampur dengan permen karet. Isi sampai penuh. Tutup dan kocok terus. Kocok. Sampai jadi padat. Sepertinya sudah jadi. Aku kembali. Ini cemilan untukmu. Wah, ini jeli madu. Aku mau coba. Enak sekali. Aku mau lagi. Ini enak sekali. Aku senang kamu suka. Ini ramuanku sendiri. Tunggu, aku merasa baik kan? Aku bisa bernapas lagi. Aku berutang padamu. Oh ya, bisa bantu ganti bajuku jadi baju Barbie? Tentu.
Aku punya ide. Kamu bisa pilih baju dari ponselku. Keren, banyak sekali pilihannya. Ini bagus, tapi aku mau sesuatu yang beda, bukan ini. Nah, ini. Aku mau yang ini. Aku pilih ini. Wah, bajuku cantik sekali. Ayo bersuah foto teman baru. Senyum. Terima kasih sudah membantuku. Aku senang sudah terlihat seperti Barbie. Semuanya pink. Barbie dan Wednesday sedang di bioskop bersama pacar mereka. Aku mau nonton K-pop Demon Hunters. Itu Nora. Five Nights at Freddy's jauh lebih keren. Ayo nonton Five Nights at Freddy's. Bagaimana kalau K-pop Demon Hunters? Tidak, aku mau film horor. Oh, oke deh. Terserah kamu saja. Ayo masuk. Ini pasti seru. Ayo nonton film horor. Aku tak begitu suka film seram. Tapi baiklah, ayo nonton. Ayo. Filmnya benar-benar seram. Ken dan Barbie di tubuh Wednesday ketakutan. Bisa berhenti gemetaran? Itu sangat mengganggu. Wah, filmnya seram sekali. Kenapa loncat terus? Akan kurantai kamu ke kursi biar tak loncat lagi. Tolong, aku takut sekali. Hahaha. Filmnya seru sekali. Hah? Lepaskan aku. Tapi aku takut sekali. Aku tak mau popcorn. Lindungi aku. Hentikan. Itu cuma film. Wah, aku tak kuat. Ken, ayo lindungi satu sama lain. Mereka malah jadi jatuh cinta. Tutup matamu. Serius? Kamu tak seperti biasanya. Ya sudah, aku deketin si cantik gotik ini saja. Kamu menjijikan. Rasakan perangkap tikus ini di mulutmu. Wow! Bibirku. Oh, lepaskan. Sakit. Akhirnya, aku bisa nonton dengan tenang. Sudah selesai. Aku cuma mau intip sedikit. Tidak, aku benci dikagetkan. Aku mau mengintip. Tidak jadi. Bibirku bengkak. Ini kencan nonton film terbaik.